Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Webinar Edukasi Pemula. Bersama saya, pembicara hari ini, Bapak Lim, analis dari Java Global Features. Selamat sore, Pak Lim, apa kabar? Selamat sore, Bella. Luar biasa, baik. Selamat sore juga, Pak Tora dan Pak Muhammad Arif, ya Ibu Rida, Ibu Rani, Ibu Dea, dan lain-lainnya. Oke, terima kasih sudah hadir Bapak Ibu semuanya. Webinar hari ini kita akan bahas apa itu trading dan bagaimana cara memulai bisnis trading. Jadi memang webinar ini khusus untuk pemula yang baru mau mulai trading. Jadi kita akan bahas tentang sistem trading itu kayak gimana sih, cara analisanya, cara dapetin peluang profitnya, yang nanti akan langsung dijelaskan oleh Kalindo. Oke, sebelum mulai, aku mau ingetin untuk Bapak Ibu wajib menggunakan nama asli pada akun Zoom-nya, karena kalau tidak akan di-remove sementara oleh admin. Untuk Bapak Ibu, jika nanti ada pertanyaan, silakan membuka mikrofonnya atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat aja. Oke, kita langsung mulai aja acara webinar hari ini. Silakan paling dulu. Oke, terima kasih. Ini Bapak dan Ibu sekalian, yang kita bahas nih yang dasar sekali ya, yaitu mengenai trading ya. Jadi supaya kita mengerti terlebih dahulu sebenarnya bisnis apa sih yang mau kita perkenalkan gitu ya dari Java Global Feature ini gitu ya. Nah untuk itu Bapak dan Ibu sekalian jika ada yang mungkin belum mengerti gitu ya daripada kelewat gitu bisa langsung untuk menanyakannya ya. Jangan ragu untuk langsung bertanya. Sekalipun mungkin pembahasan ini belum selesai supaya langsung kita bahas ya, bisa secara langsung menanyakan atau juga bisa dengan chat ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita mulai ya, kita bagikan dulu share screen-nya. Ya. Nah, ini kita bahas terlebih dahulu apa itu trading ya, Bapak dan Ibu sekalian. Memang ini mengenai teorinya, tapi kalau memang ada yang langsung mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Nah, trading ini adalah aktivitas yang dilakukan di pasar finansial. Ya, kegiatan ini bukan sekedar proses jual beli barang atau jasa biasa ya. Jadi kalau trading itu kan kata lainnya bisa kita sebut dagang ya. Ada orang yang ditanya, Pak pekerjaannya apa gitu ya, dia kerja di pasar keuangan seperti ini gitu ya. Nah, terus dia jawab dagang, yang nggak salah gitu ya. Karena dia memang memperdagangkan mata uang gitu ya. Memang banyak sekali hal yang bisa diperdagangkan, kayak misalnya kegiatan apa di pasar juga orang yang menjual barang, orang yang menjual jasa itu kan juga disebut apa pedagang kayak begitu ya. Mana Pak Tutup kopi? Jadi trading adalah aktivitas yang dilakukan di pasar, terutama ini finansial ya, bukan sekedar proses jual beli barang atau jasa yang biasa gitu ya. Nah,
tujuannya yaitu apa trading ini? Tujuannya itu melakukan aktivitas jual beli ya dalam waktu singkat untuk mendapatkan keuntungan ya. Ya kita kan kalau mau dagang itu kan kita pasti mau dapat untung. Benar nggak ya Bapak dan Ibu sekalian? Ya, bukannya istilahnya mau rugi. Kalau resiko dari dagang ada nggak ya? Ada gitu ya. Tapi tujuannya untuk melakukan aktivitas perdagangan itu atau trading gitu untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya ya dari pertukaran barang ataupun jasa antara dua belah pihak yaitu pembeli dan penjual gitu ya. Nah, trading ini tidak hanya bisa dilakukan dengan orang-orang dari negeri yang sama ya, tapi juga secara global yang disebut dengan perdagangan internasional. Jadi mungkin kalau Bapak atau Ibu sekalian pernah dengar istilah di TV-TV berita gitu ya. Kalau diomong ada ekspor, ada import gitu ya. Nah, kalau ekspor itu kan perdagangan dari negeri kita misalnya ke luar negeri gitu ya. Entah kita memperdagangkan pakaian atau memperdagangkan ya sayur atau juga memperdagangkan pesawat terbang misalnya dari IPTN gitu ya ke negara-negara Afrika gitu. Itu kita melakukan ekspor. Nah, kalau import gitu ya, itu berarti apa? Kita yang beli dari barang-barang dari luar negeri gitu ya. Jadi kita yang sebagai pembeli. Jadi kalau ekspor kita sebagai penjual, menjual barang kita ke luar negeri, kalau import itu kita berperan sebagai pembeli, membeli barang dari luar negeri gitu ya, untuk masuk ke dalam negeri sebagai kebutuhan kita ya. Jadi peranan kita bisa sebagai penjual, bisa sebagai pembeli dalam trading itu ya. Bisa melakukan ekspor, bisa melakukan import seperti itu. Ya, jadi ada dua peran yang bisa kita lakukan, bukan hanya sebagai penjual saja atau bukan hanya sebagai pembeli saja, tapi kita bisa melakukan aktivitas sebagai penjual dan pembeli gitu ya. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin Pak Bahrul, Pak Tora, atau siapapun. Kalau bisa ya, selain secara langsung, bisa juga menanyakannya lewat chat ya, Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin kalau nggak takut secara langsung bisa lewat chat ya. Nah, dalam konsep finansial, konsep keuangan itu trading itu merujuk pada proses jual beli sekuritas atau saham ya. Mungkin sering dengar-dengar berita ekonomi, kalau mungkin dengar berita macam-macam, ada juga terlintas berita ekonomi ya dibilang pasar saham gitu itu di pasar sekuritas ya Bursa Efek Jakarta ya. Contohnya saham ya. Nah, ada juga yang sering dilakukan di pasar berjangka. Ya, tadi pasar saham, ini pasar berjangka dan pasar valuta asing ya. Sering disebut dengan forex atau foreign exchange. Itu memperdagangkan apa, Bapak dan Ibu sekalian? Memperdagangkan mata uang. Ya, coba kalau kita tadi melakukan kegiatan ekspor dan import gitu ya, memperdagangkan barang kita keluar atau kita mau beli barang dari luar negeri ke negara kita gitu kan perlu apa? Nggak bisa hanya pakai rupiah aja gitu kan. Tapi kita harus pakai apa? Mata uang luar negeri ya seperti dolar Amerika atau pound sterling. Nah, untuk itu kita harus beli dulu mata uang tersebut ya sebelum memakainya untuk kegiatan ekspor dan impor. Jadi pasar mata uang itu bisa diperdagangkan sama seperti barang lainnya ataupun jasa lainnya seperti sayuran atau dan lain-lain seperti itu ya. Nah, jenis-jenis trading itu ada macam-macam ya. Ada trading forex yang seperti saya bilang tadi ya, mata uang ya, perdagangan kurs mata uang asing, di mana keuntungan yang didapat itu tergantung nilai pertukaran mata uang asing dengan mata uang yang
kita inginkan di bank atau money changer. Jadi kalau kita mau beli misalnya, pernah ya kegiatan kita waktu besar-besaran itu di sekitar tahun 97 ya, waktu kita Indonesia mengalami krisis ya, itu pernah kita beli dolar kayak begitu, itu ke bank atau ke money changer ya. Money changer itu pasar valuta asing kayak begitu. Jadi dengan uang rupiah kita membeli apa? Dolar ya. Contohnya seperti itu. Nah, ini kita mau beli nih 10 dolar Amerika Serikat. Wah, kita lihat dulu di pasaran harganya berapa. Oh, harganya 1 dolarnya 14.000. Berarti kalau saya mau beli 10 dolar, berarti harus keluar berapa duit uang dari saya? Ya, 140.000 gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian contohnya lagi ada trading emas ya. Ya, pasti Bapak dan Ibu sekalian juga sudah tahu ya mengenai emas. Terkadang suka terjadi jual beli, terutama misalnya saat hari raya kayak begitu juga biasanya penjualan emas juga meningkat kayak begitu ya. Eh, nah, trading emas ini nggak jauh berbeda dengan trading forex ya dan saham. Hanya saja objek yang diperjualkan kalau tadi itu mata uang, ini emas. Nah ya, emas ini bisa juga diperdagangkan di pasar keuangan, bursa, seperti itu. Ya, jadi nggak harus kita eh, pergi misalnya ke apa ke pasar yang ke toko-toko emas gitu untuk beli secara fisik gitu, nggak harus gitu ya. Tapi kita bisa membeli emas ini secara online seperti itu ya. Jadi lebih aman kayak begitu kalau melakukan trading emas di pasar keuangan ini ya. Karena nggak perlu fisiknya juga gitu ya. Semuanya sudah tercatat. Nah, trading emas seperti yang saya tadi katakan dapat dilakukan lewat broker ya. Broker itu seperti apa? Atau broker atau pialang ya. Ya seperti misalnya kayak PT Java Global Future ini gitu ya. Itu sebagai pialang untuk apa? Untuk menyalurkan perdagangan nih dari para nasabah-nasabahnya ke pasar seperti itu ya. Jadi kita sebagai perantaranya untuk melakukan bisnis trading ini, trading emas gitu maupun trading forex. Nah, ada juga ini trading saham ya. Trading saham itu trading surat berharga kepemilikan perusahaan. Jadi kalau kita misalnya beli surat berharga, misalnya punya PT Aqua atau misalnya milik BCA Bank Sentral Asia gitu ya. Nah, itu kita membeli surat kepemilikan gitu ya. Cuma kepemilikan kita nantinya berapa persen dari jumlah keseluruhan kayak begitu ya. Jadi seperti itu. Nah, nah ini bagaimana nih kita untuk memulai aktivitas trading itu ya. Yang pertama, ini ada edukasinya Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi kalau ini tahap pertama nih, edukasi. Nanti kalau ada misalnya mau diedukasi gimana sih cara menjalankan bisnisnya, misalnya pakai aplikasi apa? Ini kan kita pakai aplikasi MetaTrader nantinya ya, ya untuk membantu kita melakukan aktivitas jual beli ya. Itu bisa dilakukan di HP kita. Nah, caranya bagaimana? Nah, itu bisa kita edukasi nantinya ya. Ini akan lebih panjang lagi. Nah, dari edukasi ini kan kita bisa juga nanti melakukan demo ya, demo trading ya. Jadi sebelum melakukan trading itu kita kasih fasilitas untuk melakukan demo untuk latihan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk Bapak dan Ibu sekalian menguasai gitu ya. Jangan sampai Bapak masuk dalam bisnis trading ini tapi Bapak nggak tahu nih harus apa kayak begitu. Nah, tentunya perlu latihan supaya apa? Pengalaman, ya.
Jadi kita akan nanti bisa Bapak dan Ibu sekalian apabila ada yang menawarkan ke Bapak dan Ibu sekalian, minta demonya dan minta tolong dia untuk membantu bagaimana nih cara menjalankan demo tradingnya, kayak begitu ya. Bagaimana nih cara melakukan aktivitas untuk jual atau beli seperti itu ya. Karena kalau kita nggak melakukan demo, kita nggak latihan, bagaimana kita bisa melakukan bisnis yang sesungguhnya, start trading gitu ya. Jadi sebelum start trading, yang pertama kita harus belajar edukasinya ya, seperti saat ini ya. Juga experience berarti harus melakukan apa, latihan-latihan demo trading ya, itu bisa diminta ke yang menawarkan Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana nih demo tradingnya? Bagaimana nih untuk cara transaksinya? Beli ataupun jual gitu secara online kayak begitu ya. Nanti kalau itu dilakukan terus-menerus gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian latihan di situ, Bapak dan Ibu sekalian nggak usah takut. Nanti rugi atau untung nggak apa-apa, meskipun kelihatan hasilnya itu rugi, kan itu demo trading ya. Jadi demo trading itu pakai apa istilahnya uang simulasi kayak begitu ya. Jadi meskipun nanti kalau saya misalnya beli ini nanti rugi gitu, saya misalnya jual ini nanti rugi, nggak apa-apa. Ini kan masih demo trading, namanya masih latihan ya. Justru dengan Bapak dan Ibu pada saat demo belajar dari kesalahan, misalnya saat mengalami, oh rugi, ini kenapa nih rugi? Oh harusnya caranya bagaimana? Nah itu jadi lebih mantap lagi Bapak dan Ibu sekalian untuk apa? Nantinya melakukan trading ya. Jadi kalau misalnya nggak melakukan demo trading atau latihan itu, nanti Bapak agak kesulitan kalau melakukan tradingnya ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa minta demo tradingnya dan minta bimbingannya bagaimana untuk melakukan posisi beli dan jual ya. Terus Bapak dan Ibu sekalian lakukan itu ya, beli jual, keluar dari pasar bagaimana. Nah, nanti kalau sudah itu dilakukan lama-lama Bapak dan Ibu sekalian akan menjadi ahli dalam melakukan trading ya. Tinggal kalau melakukan analisa atau apa nanti ada kita bantu juga. Ya, sampai sini ada dulu yang ditanyakan Bapak dan Ibu sekalian. Ada yang mungkin ditanyakan terlebih dahulu? Ya, kalau nggak ada mungkin sudah jelas sampai sini ya. Ya, biar saya teruskan. Jadi udah ngerti ya mengenai aktivitas trading gitu ya. Terus peran kita bisa sebagai penjual, bisa sebagai pembeli, itu mungkin udah ngerti ya. Oke. Nah, tentu saja untuk trading kita maunya apa sih? Tentunya untuk meraih cuan seperti ini ya. Juga saya dengar. Kenapa Pak? Maaf, dengan Pak siapa? Ada suara tadi. Mau bertanya Pak? Oh mungkin salah pencet ya. Oke, kita mulai lagi berikutnya. Nah, kita coba lihat ini. Trading kan tadinya ada di pasar keuangan gitu ya, forex gitu ya. Nah, ini currency trading ya. Ini perdagangan mata uang asing ya. Seperti tadi contohnya kita bisa beli dolar pakai rupiah kita gitu ya. Nah, biasanya kita untuk beli mata uang asing nggak bisa ke pasar gitu ya nggak bisa ke pasar gitu. Tapi bisanya di mana kita dapetin, di bank atau di money changer ya. Money changer itu yang dibilang eh, pasar valuta asing gitu ya, atau yang jual beli mata uang seperti itu. Itu kita bisa dapatnya di situ ya. Nah, ini contohnya tadi ya. Kita bisa membeli dolar berapa tuh? 4 lembar dibandingin berapa lembar rupiah ya. Kita membeli dolar ini dengan rupiah kita ya. Nah, ini adalah aktivitas yang dilakukan secara fisik ya, pergi ke bank, pergi ke money changer kayak begitu ya.
Yang fungsinya itu untuk apa? Biasanya kadang kalau mau liburan ya ke negara mana, kan kita nggak bisa pakai rupiah gitu ya untuk beli barang di sana atau untuk bayar hotel atau apa nggak bisa ya. Jadi ya kita perlu mata uang asing, terutama mata uang yang bersangkutan ya, mata uang negara bersangkutan. Kemudian bisa juga untuk pekerjaan kayak begitu ya, yang kegiatan dan juga untuk perdagangan ya, untuk kegiatan ekspor dan impor yang seperti saya awal katakan tadi ya. Nah, perdagangan mata uang asing ini disebut aktivitas tukar menukar mata uang untuk mendapatkan keuntungan ya. Sekali lagi, untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli ya atau as dan harga jual mata uang yang diperdagangkan ya. Dilakukan di mana saja dengan HP dan komputer. Jadi Bapak dan Ibu sekalian nggak perlu untuk kayak tadi tuh secara fisik ke bank atau ke apa money changer gitu ya. Tapi ini bisa kita lakukan di apa? Di HP dan komputer ya. Semuanya udah serba maju. Nah, mudah mengatur waktunya karena pasar trading itu 24 jam ya. Nah, mikirnya kok bisa sih 24 jam gitu ya. Saya aja kerja cuma 8 jam kayak begitu. Taruhlah lembur paling sampai malam. Kok ini bisa 24 jam? Ya, sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, ini mata uang. Di mana mata uang itu diperdagangkan di seluruh negara untuk kebutuhan ekspor dan impor gitu ya. Sehingga apa? Sehingga setiap negara pasti memperdagangkan mata uang, terutama negara yang mata uangnya kuat. Misalnya mau beli pound sterling Inggris, mau beli dolar Amerika gitu ya, atau mau beli dolar Australia, itu semuanya ada di semua bank-bank ya di seluruh dunia. Sehingga apa? Sehingga pasarnya itu 24 jam. Oke, misalnya di pasar Amerika di Australia jam 5 pagi dimulai, jam 13 waktu Indonesia bagian barat ditutup gitu ya. Tapi ada apa? Ada pasar Tokyo atau Jepang yang buka jam 6 sampai jam 14 ya. Kemudian apa? Ada pasar Eropa. Begitu pasar Jepang tutup gitu ya. Ada pasar Inggris buka dari jam 14 sampai malam jam 21. Nah, pas pasar Eropa tutup, ada pasar Amerika nih udah buka dari jam 19, jam 7 malam sampai ke paginya, sampai ke pasar Australia buka ya. Jadi sambung menyambung jadi satu, itulah forex ya. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi 24 jam sambung menyambung terus gitu ya. Nah, kalau pasar uang itu gimana? Liquid. Liquid itu apa? Nah, gini Bapak dan Ibu sekalian. Kalau Bapak dan Ibu sekalian mau dagang gitu ya, misalnya menjual barang A, tentu saja harus ada yang beli. Tapi kan terkadang di pasar belum tentu ada yang langsung mau beli barang A. Contoh lah, jual sepatu, belum tentu ada yang mau beli sepatu langsung gitu ya. Atau harganya saling tawar-menawar dulu, kayak begitu. Nah, kalau ini pasar liquid, artinya apa? Pada saat kita menjual, langsung ada yang beli. Gitu. Jadi nggak ketahan-tahan. Pada saat kita berperan sebagai pembeli, kita membeli barang, mau beli gitu ya, mau beli mata uang gitu, di harga berapa? Saya mau beli di situ gitu ya. Ada yang jual langsung. Jadi nggak ditunda-tunda gitu loh, nggak ada penundaan, tapi langsung bisa done atau langsung apa kita dapatkan gitu. Saat kita beli maupun saat kita jual, kita udah langsung dapat masuk pasar ya. Itu makanya disebut pasarnya liquid. Nah, ini dia dua arah bisa cuan Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, biasanya orang berpikir eh, kalau misalnya beli harga naik ya bisa untung.
pada saat harga naik terus kita jual lagi di harga tinggi. Nah, itu kan sebagai pembeli ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini ya. Open buy itu maksudnya beli ya. Dan ini maaf, open sell ya, maksudnya jual ya dan bisa ditutup. Nah, peranan kita ini bisa sebagai pembeli di mana saat kita beli mata uang tersebut terus mata uangnya naik 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 harganya ya, ada grafiknya nanti saya kasih lihat. Pada saat naik kita terus tutup posisi, kita untung sebagai pembeli kan harga naik gitu ya. Nah, ketika harga turun juga sebagai penjual ya, ini kita memang nggak ada barangnya sudah ada di pasar seperti itu. Jadi peran kita hanya sebagai pembeli, sebagai penjual memperdagangkan apa? Mata uang yang ada di pasar. Jadi pada saat kita mau jual itu bisa ketika kita melihat oh harga ini akan turun. Misalnya penjual emas, kalau dia memprediksi, waduh harga ini ke depannya bakal turun, dia akan apa? Dia akan lebih cepat-cepat untuk menjual apa? Emasnya. Supaya apa? Jangan keburu harganya turun. Supaya dia dapat untung di harga yang tinggi. Kayak begitu. Karena kalau harga keburu turun, dia belum jual, rugi. Makanya terkadang ada dia promo lah, diskon berapa persen, atau apalah yang banyak yang dia lakukan ya. Jadi ada upaya-upaya ketika dia memprediksi harga akan turun, maka dia lakukan upaya untuk jual. Ya, jadi mau harga naik, harga turun, kita bisa dapat keuntungan. Ya, nah kalau di pasar saham ya Bapak dan Ibu yang kepemilikan perusahaan itu ya, itu saat harga naik bisa untung, tapi saat harga turun ya itu nggak bisa dapat untungnya, cuma apa? Cuma bisa ngejual aja barangnya ya, suratnya tanpa mendapatkan keuntungan begitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi Bapak dan Ibu sekalian? Nah, ini yang tadi saya katakan, kita harus latihan demo trading ya. Ini dengan MetaTrader Bapak dan Ibu sekalian ya. Ada tampilan harga naik maupun turun. Nah, biasanya di ujung ini harga yang belum terjadi ya. Ini yang harus kita prediksi. Wah, harga bakal mau kemana nih? Mau turunkah atau mau naikkah? Kalau mau turun, ya udah saya ambil posisi jual. Supaya apa? Supaya ketika harga benar turun, saya dapat keuntungannya. Kayak begitu. Oh, ini kita prediksi harga naik kayak begitu. Dan ternyata harga bergerak naik. Misalnya seperti ini ya, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Grafiknya ternyata ini mata uang pound sterling ya, mata uang Inggris. Harganya misalnya ya baru sampai di sini harga terus kemudian turun-turun. Wah, ini harga mulai mau turun nih. Saya ambil deh posisi jual gitu ya. Nah, begitu ambil posisi jual, harga terus turun seperti ini. Nah, keuntungan kita apa? Keuntungan kita dari selisihnya ini mulai turunnya kita mulai ambil posisi jual sampai ke arah sininya. Ya, kita dapat keuntungannya, dapat cuannya. Ya, begitu kelihatan terus mau naik. Waduh, sampai sini nih naik nih. Ya udah, tadi saya udah tutup posisi jual. Sekarang saya lakukan apa? Posisi beli. Soalnya harga mau naik gitu kan. Kita lakukan beli di sini ya. Terus kemudian harga naik gitu ya. Nah, selisih dari kita mulai awal-awal ambil posisi beli di sini, terus kemudian naik, terus di sini misalnya kita tutup. Nah, selisihnya itu berapa? Disitulah keuntungan kita ya, Bapak dan Ibu sekalian. Misalnya selisihnya ternyata 50 pips selisih ya, ngomong selisih ya. Berarti berapa yang kita dapatkan keuntungannya? Dapat $50 seperti itu.
Misalnya ini turunnya, kita dapat dari posisi jual ini tadinya turun 30 pips, kita langsung tutup gitu ya. Selisih 30 pips, ya, berarti apa? Kita dapat keuntungannya $30 seperti itu ya. Jadi dari selisihnya itu kita dapat. Bentar. Maaf. Pak Linda, sebelumnya ada pertanyaan nih di kolom chat dari Bapak Dari Joko. Pak Joko ya. Ya. Maaf Pak, saya mau memastikan saja apakah benar setelah saya investasikan atau deposit di Java, pasti dapat edukasi dan sinyal pergerakan harga di Java. Soalnya dulu saya dikasih tahu gitu, nggak taunya tidak ada sama sekali edukasinya. Ada Pak. Jadi Bapak bisa menanyakannya di tiap tiap Jumat ini ada webinar gitu ya. Terus ada hari Selasa malam di sesi Amerika kita ada trading bersama gitu ya. Jadi bisa ikut trading bersama. Nah, di situ nggak hanya sekedar ngasih tahu trading beli atau jual gitu ya. Tapi ada yang menanya, Pak, kira-kira harga emas ini mau ke arah mana nih? Gitu. Harga GBP USD gitu, pound sterling terhadap dolar mau kemana nih? Kayak begitu. Nah, itu kita kasih tahu arah pergerakannya gimana dan alasannya. Mengapa alasannya dia mau naik atau mau turun seperti itu. Nah, itu suatu bagian dari edukasi juga Bapak Joko ya. Jadi kita bukan hanya istilahnya eh, Pak sell, Pak buy kayak begitu ya di acara apa yang hari Selasa gitu. Tapi kita kasih tahu ini arah pergerakannya gimana. Nah, selain itu tiap hari juga selalu ada update-update pagi sesi Asia, sesi Eropa, sesi Amerika, ada update-update pergerakan harga ya. Dikasih tahu juga alasannya dan gambarnya chartnya kenapa ini prediksinya naik gitu, kenapa prediksinya turun seperti itu ya. Jadi benar-benar ada edukasinya dan kalau Bapak misalnya masuk ke Telegram Premium itu Bapak bisa menanyakan bebas di situ ya apa yang Bapak mau ketahui ya. Jadi itu bagian juga dari edukasi kita ya Bapak dan Ibu sekalian, terutama Pak Joko. Jadi kita nggak akan biarkan benar-benar Bapak nggak diedukasi. Nah, tapi ya benar-benar Bapak dan Ibu sekalian harus menanyakan juga ke kita kalau misalnya di luar event-event tertentu seperti Selasa atau Jumat, misalnya di hari biasa mau tahu mengenai sesuatu seperti itu, ya apa yang Bapak nggak ketahui, Bapak bisa menanyakannya seperti itu ya. Jadi kalau Bapak nggak menanyakannya, kita juga nggak tahu. Jadi demikian Pak Joko, maaf, mungkin clear ya Pak Joko ya. Biasanya bisa tanya dengan lewat apa tim retention nantinya seperti itu. Ada kontak-kontaknya. Jadi seperti itu ya Bapak Joko. Ada lagi mungkin yang ditanyakan Pak Joko atau yang lainnya? Ya, jadi mengenai analisa, mengenai apa juga bisa ditanyakan seperti itu. Arahnya kemana nih Pak? Kenapa bisa begitu? Apa yang menyebabkan terjadinya kenaikan yang cukup tinggi atau harganya turun drastis? Kenapa? Kayak begitu itu bisa ditanyakan. Ya. Nah, untuk demo trading nanti bisa ditanya ke eh, yang mengajak Bapak ya, minta bagaimana untuk demo tradingnya. Ini dengan MetaTrader ya. Eh, Semuanya tadi ada contohnya tadi kan MetaTrader grafik-grafiknya jelas naik turunnya gitu sehingga kita benar-benar bisa mengetahui arah ke depannya kira-kira nih kemana seperti itu ya. Nah, ini mengenai eh, apa
trading kita ya Bapak dan Ibu sekalian ada di bawah pengawasan Bapepti ya, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi ya, itu ada di bawah Departemen Perdagangan ya. Terus membawahi bursa berjangka, lembaga clearing berjangka. Nah, uang yang Bapak setorkan misalnya ke pialang seperti misalnya ke Java gitu ya, itu nggak dipegang oleh oleh pialangnya ya atau brokernya gitu ya, seperti PT Java ini dan yang lainnya itu nggak pegang gitu ya. Tapi yang ditransfer uang Bapak itu disimpan di ini lembaga clearing berjangka ya. Semua dalam pengawasan Bapepti dan diperdagangkan juga dalam bursa berjangka ya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, fungsi pialang ini menyalurkan apa? Ke pasar ya, pasar. Oke. Nah, ini ada pemisahan dana ini namanya rekening segregated ya. Nah, ini yang saya katakan bahwa semua yang disetor oleh Bapak dan Ibu sekalian untuk melakukan aktivitas trading ya sebagai modal Bapak, sebagai dana Bapak, ini tidak disetor ke rekening pribadi perusahaan ya atau rekening apa yang menawarkan ke Bapak gitu ya. Enggak. Tapi ke rekening segregated yaitu rekening yang ada di PT Clearing Berjangka Indonesia. Ya. Nah, ini ada proteksi nasabah di mana benar-benar juga sebelum melakukan trading gitu baru buka akun itu nanti ada wawancaranya juga gitu. Maksudnya wawancaranya sudah melakukan demo trading atau enggak gitu ya. Karena kenapa? Ya jangan sampai kita masuk ke pasar gitu tanpa mengetahui cara-cara untuk melakukan aktivitas tradingnya seperti itu ya. Jadi itu akan ditanyakan juga. Keamanan dana nasabah, ya iya, karena nggak dipegang perusahaan ataupun yang lainnya, tapi di PT Clearing Berjangka Indonesia. Ya, regulasinya juga ada dalam pengawasan Bapepti. Nah, di Java terutama ya, Bapak dan Ibu sekalian, ada market analysis. Oh ya, Pak Joko, terima kasih Pak. Ya, terima kasih kembali Pak. Eh, Market analysis ini akan disupport oleh kita ya, terutama yang update-update itu ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Pagi ada, siang ada, sehingga kan biasanya pasar, oh harga naik nih pagi-pagi. Tapi siang bisa saja misalnya ada perubahan gitu. Ada update-nya nggak? Ada. Kita selalu kasih kayak begitu ya. Malamnya ada nggak update? Ada gitu, terutama untuk pasar gold atau emas kayak begitu. Karena banyak sekali memang yang suka untuk melakukan trading gold atau emas kayak begitu ya. Selain trading mata uang. Ya, kita kasih tahu mengenai indikator-indikator ekonomi gitu ya. Ada kebijakan pemerintah Bank Sentral misalnya naik suku bunga kayak begitu ya. Kayak misalnya suku bunga Amerika Serikat kan dari tahun 2022 naik terus, naik terus, naik terus ya untuk mengatasi inflasi. Itu kita kasih tahu sehingga kan apa dolar menguat, menguat, menguat. Nah, kita bisa lakukan trading berdasarkan info-info tersebut ya. Ya, ada juga berita ekonomi, juga, nah berita politik, keamanan misalnya karena perang Rusia Ukraina waktu tahun 2022 itu membuat apa? Harga emas apa? Naik tinggi waktu itu ke 2070-an lagi, sama seperti pandemi di tahun 2020 kayak begitu, ya. Nah, di situ waktu itu karena perang Rusia Ukraina itu banyak orang yang ngambil posisi buy gold gitu ya, dapat cuannya ya, dapat banyak cuannya seperti itu. Karena apa? Ya memanfaatkan itu seperti itu ya. Jadi market analisis, fundamental analisis ini penting
Ada juga technical analysis. Nah, ini kita support ini ya, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Kalau ada yang mau tahu juga cara-caranya juga ada video-video kita, Bapak dan Ibu sekalian. Itu video-videonya banyak sekali yang nonton ya, video-video dari Java Global Feature mengenai analisa-analisa sederhananya gitu ya, misalnya breakout, terus ada juga apa stokastik, ada juga mengenai Fibonacci gitu dari pakarnya seperti itu ya. Nah, itu banyak yang seneng banget tuh dengan Fibonacci-nya itu ya. Karena kelihatannya kayak sederhana gitu, nggak jelimet gitu ya. Nanti Bapak lihat aja seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Lihat video-video kami. Nah, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga klik loncengnya. Biar mendapatkan update-update video terbaru gitu dari kami ya Pak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian ini bagian dari cara-cara yang sangat sederhana. Ini juga ada di video-video kami ya, support dan resisten. Bagaimana menarik resisten, menarik resisten, maaf, menarik support gitu ya. Resisten itu garis atas ya sebagai tahanan, support itu garis tahanan bawah ya. Jadi itu ada edukasinya di video kami ya. Maaf. Nah, di update kami pagi, siang, sore, pagi, siang, malam, maaf, pagi, siang, malam, ini juga kita sertakan pivot. Nah, pivot ini membantu kita ya Bapak dan Ibu sekalian untuk mengetahui misalnya nih, oh harganya udah sampai nih pivot, ini berupa garis-garis ya, resisten 1, resisten 2, gini ya, support 1, support 2. Jadi dengan adanya angka-angka yang kita kasih itu ya Bapak dan Ibu sekalian pagi ya, setiap pagi itu kita jadi tahu, oh udah sampai nih di angka sekian yang sebagai pivotnya. Ini kalau nggak nembus nih balik lagi nih turun gitu. Atau ini ketembus nih, oh terus naik nih. Berarti target kita di sini nih, kita bisa ambil posisi buy di sini terus arah targetnya ke sini kayak begitu. Jadi seperti itu ya. Bapak dan Ibu sekalian, update-update-nya lengkap ya. Nah, kemudian ini ada nggak resiko ya di mana-mana ya. Namanya bisnis juga ada resiko ya. Jadi kalau dibilang oh bisnis ini nggak punya resiko, itu hati-hati Bapak dan Ibu sekalian. Kita juga kalau dagang di pasar juga ya atau buka misalnya minimarket juga ada aja juga resikonya. Tapi bagaimana memanage resiko itu berbalik menjadi keuntungan ya. Nah, itu ada namanya risk management gitu. Misalnya ini ada stop loss. Oh, kelihatan harganya misalnya berbalik tapi ini kita bisa apa tutup posisi terus ambil switching, ambil posisi yang sebaliknya, ganti posisi. Misalnya, oh saya udah harga lagi naik, kita ambil posisi beli. Tapi ternyata harga berbalik terus turun, turun, turun. Kita langsung tutup posisi yang beli itu diganti jadi posisi sell. Akhirnya apa? Turun, turun, turun terus. Jadinya yang tadinya rugi sedikit ke cover dengan keuntungan dari jual yang turun-turun terus akhirnya dapat keuntungan kayak begitu ya. Nah, ini bisa ditanyakan ya Bapak dan Ibu sekalian ke eh, apa? Analis-analis yang ada di PT Java Global Feature ya. Nah, ini ada pelatihan dan kewajiban nasabah juga ya. Kita bisa ada edukasi-edukasinya. Nah, untuk open account gitu Bapak dan Ibu sekalian nanti bisa menanyakannya ke tim yang mengajak Bapak untuk dan Ibu sekalian untuk edukasi ini ya bisa ditanyakan seperti itu. Nah, ini juga ada sarana penyelesaian masalah yaitu Bakti Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi. Ya. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian mengenai apa trading ya. Nah, untuk selanjutnya kalau Bapak dan Ibu sekalian
mau gimana sih caranya untuk melakukan trading itu gitu, demo tradingnya bagaimana. Nah, jangan lupa untuk minta ke pihak-pihak yang mengajak Bapak dan Ibu sekalian ya dalam webinar ini gitu ya. Supaya apa? Supaya langsung dikasih demo tradingnya dan Bapak Ibu sekalian bisa latihan ya. Jadi semoga sukses ya Bapak dan Ibu sekalian untuk menjalankannya. Jadi habis webinar ini, pelatihan ini ya mengenai trading ya, langsung Bapak dan Ibu sekalian tanyakan bagaimana untuk melakukan demonya ya. Supaya langsung dikasih nanti cara-caranya dan Bapak dan Ibu sekalian melakukan demo trading itu. Sekali lagi, jangan takut rugi ya, karena ini hanya virtual ya. Nanti Bapak bisa latihan ya, belajar manajemen resikonya juga di situ ya, dan siap untuk nantinya melakukan trading. Oke. Silakan Bu Bella. Oke, terima kasih Pak Lindu udah jelasin materi hari ini tentang materi dasar apa itu trading, dan terima kasih Bapak Ibu yang udah hadir di webinar hari ini. Kalau misalkan Bapak Ibu masih ada pertanyaan, bisa menghubungi tim kami dari Java Global Features. Dan untuk Bapak Ibu yang belum join, yuk join Java Global Features sekarang. Broker legal dan terpercaya untuk mendapatkan edukasi forex seperti webinar edukasi pemula hari ini, dan kita juga ada event lain seperti live market sesi Amerika di hari Selasa jam 8 malam. Nah, untuk Bapak Ibu yang udah join juga ada private coaching, finance support, market update, dan signal setiap hari. Dan jangan lupa juga follow sosial media kami di Java Global Features YouTube channel kami yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Lindu untuk mendapatkan video-video edukasi tentang trading forex dari pemula sampai expert. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali di acara kita berikutnya. Salam profit. Salam Bapak dan Ibu sekalian, sukses. Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja.